Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kongsi Facai. Hari ini kita ada di libur atau di holiday Hari Raya Imlek. Selamat Hari Raya Imlek atau Kongsi Facai untuk Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Dan pasti kita semua merayakannya karena ini libur. Dan ini libur panjang Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita mau ngomongin tentang kongsi facai, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di libur yang panjang ini, di Imlek hari ini. Kami mengucap syukur sampai hari ini Engkau menyertai kami. Kami masih bisa quality time dengan keluarga kami. Kami bisa menikmati waktu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Nyatakan kuasa-Mu, biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini karena lagi edisi Kongsi Facai, lagi edisi Imlek. Katanya hari ini itu adalah tahun Ox atau tahun banteng atau kerbau gitu. Nah, kerbau, banteng itu melambangkan kekuatan. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, yang memiliki segala kekuatan untuk menolong kita. Nah, kita baca dari Mazmur 28. Mazmur 28 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kita sering menganggap kekuatan kita itu datang dari adrenalin kita sendiri. Kita selalu menganggap bahwa kita bisa kuat karena kesempatan pengalaman kita yang sudah kita lewati waktu-waktu yang lalu. Banyak orang bilang, oh saya sudah pernah melewati masa krisis ini, maka hari ini saya juga pasti bisa melewatinya karena saya pernah berpengalaman dengan hal-hal seperti ini. Tapi kenyataannya adalah tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak bisa memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi keadaan hari-hari ini. Saya mengenal beberapa orang yang dahulu sangat luar biasa, yang sangat kuat, yang sangat hebat, tetapi ketika menghadapi resesi ekonomi dan pandemi, imannya kolaps. Kepercayaannya, pengharapannya kolaps sama Tuhan, sehingga mulai melakukan hal-hal bodoh dalam kehidupannya. Hari ini, ketika kita berusaha andalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita berusaha mengandalkan hikmat kita sendiri, kita akan gugur. Tapi dari Daud, Mazmurnya pasal yang ke-28 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Artinya sumber segala kekuatan kita harus datang dari Tuhan. Dan kemudian ia mengatakan benteng keselamatan. Benteng, fortress, itu artinya sesuatu yang menahan, bangunan yang tinggi, yang tebal untuk menahan kita dari serangan panah musuh. Ketika saudara menganggap finansial saudara menjadi tembok kehidupan saudara untuk aman dalam krisis, maka siap-siap suatu saat benteng itu akan keropos dan hancur. Tetapi ketika iman kita, pengharapan kita taruh dalam Tuhan, uang kita serahkan sama Tuhan, investasi kita, properti kita, apapun, serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dan berperang bagi kita, maka disitulah kita akan kuat. Disitulah kita akan merasakan benteng keselamatan Tuhan. Begitu juga dengan kecanduan, begitu juga dengan kebiasaan buruk. Kalau kita selalu mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan selalu kalah. Tapi ketika kita andalkan Tuhan sebagai benteng kita, ketika kita merasa takut, kita masuk ke dalam benteng itu, kita berlindung di baliknya.
maka kita tidak akan jatuh, tidak kolaps, kita tidak akan terserang oleh musuh. Bagaimana sekarang Bapak Ibu Saudara menjadikan Tuhan dalam hidup? Apakah hanya ban serep atau menjadikan benteng? Kalau Anda menjadikan Tuhan hanya ban serep, siap-siaplah musuh datang kapan saja. Saudara tidak siap, saudara tidak ready. Tapi ketika kita andalkan dia sebagai benteng, kita berlindung terus di balik, kapanpun musuh menyerang, kita siap untuk menangkis. Kita dijagai oleh Tuhan. Dan kemudian tidak lupa, bukan hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan menjadi benteng kita. Di ayat 9, pemazmur atau Daud mengingatkan kita untuk terus memohon sama Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan mintalah berkat kepada Tuhan. Siapa bilang kita tidak boleh berdoa minta berkat sama Tuhan? Justru disitulah pengharapan dan kekuatan kita. Kita harus memohon sama Tuhan. Kita harus minta tolong sama Dia. Karena bukan Dia sombong, bukan karena Dia angkuh, tapi karena kita perlu mengakui dan rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tanpa Dia, aku lemah. Tanpa Tuhan, aku cacat. Tanpa Tuhan, aku binasa. Ayat 9 mengatakan, selamatkanlah kiranya umat-Mu. Ketika kita terdesak, tertekan, mintalah keselamatan dari Tuhan, mintalah pertolongan dari Tuhan. Dan kemudian bukan hanya sekedar minta tolong, tapi setelah itu kita juga boleh minta berkat. Tuhan, tolong berkati saya, tolong berkati keluarga saya, berkati masa depan anak-anak saya, berkati masa depan cucu saya, berkati masa depan finansial saya, berkati ya Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Amin. Di tahun banteng ini, kalau kata orang, kita tidak percaya tahun banteng, tahun tikus, tahun ayam, tahun apa. Kita mau percaya bahwa setiap tahun adalah tahun di mana Allah kuat, di mana Allah menolong kita, di mana Allah menjadi sumber segala kekuatan kita menghadapi pandemi dan resesi ekonomi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah benteng kami. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau akan menyelamatkan kami dan memberkati kami. Kami mau melewati tahun ini bersama dengan Engkau, dengan kekuatan yang daripadamu. Kami sudah lelah pakai kekuatan kami sendiri. Kami capek mau menghadapi semua ini berdasarkan pengalaman-pengalaman bodoh kami. Tapi kami mau memiliki kekuatan yang baru, berlindung di balik benteng-Mu, mendapatkan kekuatan yang baru, diselamatkan dan diberkati oleh-Mu. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Dan kami percaya di tahun ini kami menikmati segala hal yang baik daripada-Mu. Dunia mengutuk keadaan ini, tetapi kami bersyukur untuk keadaan ini. Karena kami semakin tahu bahwa kami rapuh, kami lemah, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau menikmati long weekend ini bersama keluarga kami, dengan quality time kami. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menyertai sepanjang hari ini dan seterusnya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun sakitnya. Ada yang di bagian perut mengalami sakit kram. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mendengarkan ini, taruh tangan-Mu di bagian yang sakit dan Tuhan menyembuhkan engkau. Yang sedang memerlukan pertolongan finansial, yang sedang membutuhkan pertolongan kelepasan dari segala intimidasi dan kecanduan-Mu, hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lepas, bebas. Ada pertolongan Tuhan terjadi atas hidup-Mu. Saat ini juga Allah berkuasa atas hidup-Mu. Terima dengan iman dan jadilah sesuai dengan iman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa Bapak Ibu dalam episode berikutnya, mendengar kabar baik, doa pagi bersama saya Jonathan Gultom. Haleluya. Shalom.